Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Reski. Kemudian ada Suci Ramadhani Nasution bertindak sebagai konselor 1. Kemudian ada KJ Sinaga bertindak sebagai konselor 2. Dan ada Resmita Tesalonika yang bertindak sebagai klien. Di sini kami akan melakukan konsultasi gizi terhadap remaja dengan obesitas. Di sini kami sudah punya satu klien. Di sini klien kami seorang remaja yang berusia 17 tahun dengan obesitas. Selanjutnya, langsung saja kita akan melakukan konsultasi gizi dan akan diserahkan langsung kepada konselor 1, yakni Suci Ramadhani. Kepada Suci, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada klien saya, yaitu Tessa. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya di sini bertindak sebagai konselor 1. Saya Suci Ramadhani Nasution. Terus di sini Tessa boleh memperkenalkan dirinya dulu. Oh, baiklah, saya Resmita Tesalonika, bisa Mbak panggil Tessa, umur 17 tahun. Oke, gimana Tess kabarnya malam hari ini? Baik nggak? Baik sekali, Mbak. Oke, sebelumnya di sini saya mau bertanya, permasalahan Tessa dalam menghadapi obesitas yang sekarang terjadi ini apa? Boleh dijelasin nggak? Permasalahan sekarang kayak mulai ngerasain kelebihan berat badan gitu karena pakaian-pakaian udah mulai apa gitu ya, udah mulai mengecil gitu. Jadi gitu sih, makanya saya mendatangi Mbak gitu, mau konsultasi mengenai ini gitu. Jadi sebelum kita memulai konsultasinya, saya tanyakan dulu kepada saudari Tessa. Saudari Tessa paham nggak tujuan kita melakukan penyuluhan ini? Melakukan konsultasi gizi ini maksudnya? Paham? Oke, Sepertinya. Tujuannya itu semoga kita dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi saudari Tessa, masalah obesitas yang sedang dialami ini. Oke, pertanyaan pertama saya akan bertanya tentang ini dulu, tinggi badan sama berat badan. Tinggi badan saya itu Mbak 172 cm. Berat badan saya itu agak berat ya Mbak saya menyebutkannya, tapi 95 kilo Mbak. Oke. Ya mungkin itu dari berat badannya sudah dapat dikategorikan masuk ke dalam obesitas ya. Agak mungkin dikit-dikit lagi karena tinggi badannya ini juga agak mengimbangi. Oke, sih saya akan bertanya tentang riwayat makanan dari Tessa. Di sini saudari Tessa makannya setiap hari itu berapa kali? 3 kali sehari sih Mbak makan, iya. Oke. Pada pagi hari itu biasanya makan apa? Pagi, biasanya, siang, malam. Kalau pagi biasanya sih suka makan gorengan atau nasi uduk, nasi kuning, biasanya gitu. Kalau siang biasanya saya makan nasi putih kan, lauknya sih tergantung sih, kadang makan ayam atau makan ikan. Kalau malam biasanya saya makan gorengan lagi atau enggak nasi uduk lagi. Sering nambah nggak? Oke. Boleh. Kepada konselor 2, silakan. Ketawa. Sering nambah nggak makannya dalam... Sering nambah nggak? Oh, sering nambah nggak saudari Tessa? Nambah nggak? Atau makan malam nambah nggak?
Kalau kalau nambah sih enggak sih Mbak, tapi lebih ke ini. Saya tuh biasanya suka ngemil gitu nah. Oh, oke, oke, oke. Itu nyemilnya itu berarti itu tengah malam sering nyemil ya? Iya Mbak. Itu setiap hari. Bisa jadi sih Mbak setiap hari, soalnya kayaknya di kamar ini nggak pernah absen deh Mbak yang namanya cemilan gitu Mbak. Di stok ya, di stok ya. Iya, saya nyetok sih Mbak biasanya kalau cemilan. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya itu mau nanya tentang pemahaman Saudari Tessa mengenai obesitas. Oh, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Saudari Tessa sering berarti ya konsumsi junk food? Sinyalnya. Apa Mbak? Maaf, bisa diulangi? Konsumsi junk food. Mengonsumsi junk food. Junk food ini makan cepat saja kan Mbak? Ya, yes, seperti gorengan tadi. Saya suka makan gorengan. Saya suka makan gorengan kan Mbak. Terus suka makan ciki-ciki juga. Ya. Ya sih. Oke. Gitu-gitu aja sih Mbak. Kita masuk ke pertanyaan mengenai obesitas ya. Kalau menurut Saudari Tessa, obesitas itu apa? Pengertiannya apa secara spesifik? Obesitas itu mungkin menurut saya itu kan Mbak, itu tuh kelebihan berat badan nggak sih Mbak? Ya. Terus tahu penyebab-penyebabnya, penyebab terjadinya obesitas itu bisa disebutin nggak Saudari Tessa? Penyebab obesitas ya Mbak. Saya kurang tahu sih Mbak penyebabnya apa. Oke. Nanti setelah pertanyaan ini kita akan bahas mengenai obesitas tersebut ya. Tapi Saudari Tessa bisa menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan ini dulu, terlebih dahulu. Itu setiap dalam 1 minggu itu Saudari Tessa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga berapa kali? Biasanya sih Mbak, kalau saya itu jogging sih Mbak dalam seminggu tuh, tapi dia ini suka-suka saya sih Mbak. Kadang kalau niat jogging, kalau enggak ya enggak jogging Mbak gitu. Berarti nggak teratur ya, nggak saya 2 kali seminggu kayak gitu. Iya Mbak. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan Saudari Kezia. Ada yang mau ditambahin mungkin pertanyaannya? Tadi kan ditanya cuma tentang makanan. Maksudnya makanan pada saat 3 kali sehari itu. Nah, makanannya itu sering nggak makanan yang berlemak atau makanan yang bersantan-santan? Atau makanan yang lain yang membuat energi itu menumpuk gitu? Kalau saya sih Mbak, semenjak di sini sih, ya sih Mbak lumayan sering kan nasi uduk juga ada santan kan Mbak. Saya sering makan itu sih, makan nasi uduk kayak gitu. Ada lagi? Mungkin bisa langsung dikonsultasikan giginya kayak mana. Yang bagusnya yang harus dilakukan Mbak Tessa itu seperti apa gitu.
Jadi kita bakal masuk ke sesi konsultasinya ya, Saudari Tessa. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu obesitas. Obesitas itu sendiri merupakan di mana energi yang masuk ke dalam tubuh, baik itu berupa makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya itu tidak seimbang dengan energi yang kita keluarkan. Jadi makanan yang udah masuk ke dalam tubuh itu tersimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Itulah yang menyebabkan obesitas yang terjadi pada diri kita. Terus mungkin penyebabnya bisa karena pola makan kita yang salah, misalnya kayak mengonsumsi junk food tadi, terus terlalu banyak memakan makanan yang berlemak-lemak seperti gorengan tadi, dan ditambah aktivitas fisik kita yang masih kurang. Gimana ya? Kita itu dianjurkan, beberapa penelitian menganjurkan kita baiknya itu melakukan aktivitas fisik itu 30 menit dalam sehari. Jadi kalau kita sering makan makanan yang kurang bergizi, terus kita aktivitas fisiknya kurang, ya makanan yang kita makan tadi akan ini tersimpan dalam tubuh. Itulah yang menyebabkan kita obesitas. Terus mengenai makanan yang dikonsumsi tadi sudah bagus sih, makannya 3 kali sehari. Tetapi kandungan makanan yang kita makan setiap harinya itu ada beberapa yang salah, seperti pagi sebaiknya tidak usah mengonsumsi gorengan. Bisa kita konsumsi roti atau apa dalam porsi yang cukup. Terus siangnya kita bisa makan nasi putih tadi, walaupun nasi putih itu mengandung banyak gula juga, tapi nggak apa-apa kalau kita makannya secukupnya. Jangan sampai kita makan sampai berlahap-lahap gitu, sampai 3 kali tambah misalnya. Itu tidak dianjurkan. Terus malamnya diusahakan makannya jangan sampai di atas jam 8 malam lah. Setidaknya jam 6 sore itu sudah masuk jadwal makan malam kita. Karena kan di malam hari aktivitas fisik kita juga tidak terlalu berat. Karena kan itu sudah menuju istirahat. Jadi kalau kita makannya jam 8, jam 8 ke atas, jam 8 malam ke atas, ya makanan yang kita makan itu bakalan tersimpan dalam tubuh kita. Tidak akan terkeluarkan. Karena kan tadi aktivitas fisik kita pada malam hari itu tidak ada. Apalagi tadi Saudari Tessa mengatakan suka ngemil. Nah, itu salah satu penyebab obesitas tadi. Itu yang membuat kita bisa jadi juga ada beberapa orang yang sering nyemil, sering makan apa tapi tidak gendut atau tidak obesitas, itu bisa jadi beberapa tahun kemudian itu akan berpengaruh kepadanya kayak gitu. Nggak harus sekarang sih efeknya. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa dampak obesitas bagi kesehatan kita. Bagaimana sih obesitas itu bisa membuat masalah kesehatan kita menjadi terganggu. Obesitas tadi kan namanya juga ada banyak makanan yang udah bertumpuk di dalam tubuh, tidak terurai gitu kan. Jadi dampaknya bisa menyebabkan kita terkena diabetes mellitus, hipertensi, bahkan bisa membuat kita terkena jantung. Karena kan beban kerjanya, bayangin kita udah obesitas nih, pasti melakukan aktivitas fisiknya juga bakalan terganggu. Aduh malas, merasa diri ini berat sekali melakukan aktivitas yang tadi dianjurkan oleh para peneliti kan 30 menit dalam sehari. Jadi menyebabkan jantung itu juga bekerja jadi lambat gitu. Terus di sini saya juga akan menjelaskan makanan junk food tadi. Junk food yang kita makan itu gizinya itu masih kurang. Walaupun dia rasanya enak, walaupun menciptakan rasa ketagihan gitu kan, tapi dia bahan yang dikandungnya itu nggak bagus. Dia itu masih rendah serat, vitaminnya kurang, masih mengandung lemak jenuh yang tinggi, lemak trans, bahkan mengandung kalori yang masih rendah. Jadi nggak bisa memenuhi gizi kita yang butuhkan gitu. Apa yang tubuh kita butuhkan gizinya dalam sehari-hari itu tidak bisa dipenuhi oleh makanan junk food yang kita konsumsi.
Malahan makanan junk food itu yang membuat kita menjadi ini terkena obesitas tadi. Mungkin langkah-langkah pencegahan obesitas tadi bisa dijelaskan oleh Saudari Kezia. Apa sih yang harus kita lakuin supaya kita bisa terhindar dari obesitas? Atau jika kita sudah mengalami obesitas kan kayak Saudari Tessa, bisa ini kasih langkah-langkah pencegahannya mungkin Saudari Kezia? Mau nambahin sedikit ya, soalnya waktu kita juga sebentar lagi udah mau selesai, tinggal 9 menit lagi. Mau nambahin, tadi kan Tessa bilang juga makannya tuh sering makan junk food, sering ngemil kan. Nah, itu bisa diganti dengan buah-buahan. Kan nggak terlalu mahal sih, nggak, kalau buah itu misalnya dalam satu hari makan satu, kalau lapar makan makan buah. Terus kalau masalah olahraga itu nggak harus setiap hari kok, dalam 30 menit dalam satu hari. Mungkin bisa kok tiga kali atau 4 kali dalam seminggu. Oh, Ya, oke Mbak. yang penting kita mengeluarkan energi gitu, mengeluarkan keringat dalam tubuh gitu. Terus makannya harus teratur, jangan sampai malam-malam kali, dan jangan lupa sarapan. Sarapan itu penting. Oke Mbak, ngerti. Atau ada yang dibingungkan dari Mbak Tessa, mau ditanyain lagi pola makan seperti apa atau gimana? Atau kalau udah fine, boleh. Kalau mengonsumsi susu itu bagusnya di sarapan atau di mana ya Mbak? Di sarapan juga boleh. Oh. Oke Mbak, ngerti Mbak. Sejauh ini udah ngerti kok Mbak. Makasih banyak Mbak. Ya, sama-sama. Jadi kita dapat simpulin ya, Saudari Tessa, bahwa ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan Saudari Tessa untuk memperbaiki pola makan tadi. Usahakan makannya bergizi ya, Saudari Tessa. Jangan mengkonsumsi gorengan. Ingat, gorengan itu apalagi yang dimasak oleh orang lain ya, bukan kita sendiri yang masak, pasti kadar minyaknya lebih banyak, terus minyaknya udah berapa kali digunain. Terus yang kedua itu pola tidurnya, usahain begadangnya jangan terlalu sering. Walaupun Iya, memang di zaman sekarang begadang itu udah hal lumrah ya terjadi pada anak remaja, mahasiswa ataupun pada kalangan umur hampir lansia lah yang tidurnya ini cepat. Sekarang kita kan apalagi udah ada ini gadget ya buat kita berlarut-larut tidurnya. Terus nyemilnya dikurangin, usahain seperti yang Saudari Kezia katakan tadi, ganti saja dengan buah. Misalnya seperti apel atau apa gitu, yang murah-murah aja, yang terjangkau oleh kantong kan, setidaknya bisa mengurangi kita lah tidak nyemil kayak gitu. Terus yang ketiga, lakukanlah aktivitas fisik tadi, usahain teratur, misalnya kayak tadi 3 kali seminggu, atau enggak pagi-pagi jalan-jalan sekitaran 10 menit, sorenya jalan lagi 10 menit kayak gitu. Oke Mbak. Terus yang keempat tadi, ya oke. Dibaca-baca lagi ya tentang obesitas itu. Semoga Saudari Tessa dapat paham yang saya dan Saudari Kezia sampaikan dan dapat diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Siap Mbak. Oke, guys, mungkin sudah paham kan Saudari Tessa? Udah Mbak. Kalau ada yang mau ditanyakan, bolehlah ntar nanti PC kakak atau PC Kak Kezia. Siap Kak. Konsultasi kan, oke. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi video konsultasi gizi kita terhadap seorang remaja dengan obesitas. Mungkin dapat disimpulkan untuk kedepannya klien kita itu dapat melakukan aktivitas fisik lebih baik lagi, kemudian menghindari junk food, kemudian
dapat mengkonsumsi buah-buahan dan makanan yang lebih bergizi lagi tentunya. Mungkin itu saja video konsultasi gizi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.